Perkenalkan, nama saya Putri Nawlandini dari Prodi PGSD. Nah, pada kesempatan KMBD ini, saya akan memberikan video tutorial cara penggunaan media daring yaitu Google Classroom. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan 5 topik. Yang pertama yaitu cara membuat kelas, kemudian cara membuat absen, yang ketiga cara mengupload materi, yang keempat cara membuat diskusi dan kuis, dan yang terakhir yaitu cara memberikan tugas baik itu dengan cara isian singkat dan juga objektif. Baik, langsung saja ke video tutorialnya. Nah, yang pertama untuk membuat Google Classroom, kita harus buka dulu di halaman Google. Kita tinggal ketik saja di sana Google Classroom seperti itu. Tapi karena saya sudah mencarinya tadi, jadi dia ada paling atas. Tinggal kita buka saja. Nah, akan muncul beberapa opsi. Kita tinggal pilih saja yang Google Classroom atau classroom.google.com. Tinggal kita klik, lalu akan diarahkan pada Google Classroom tersebut. Kita tunggu sampai muncul halaman awal. Nah, ini merupakan halaman awal dari Google Classroom. Kemudian, jika kita ingin membuat kelas pada Google Classroom, caranya itu yaitu kita tinggal klik tanda panah pada pojok kanan atas, lalu kita pilih opsi buat kelas. Kita tinggal klik saja. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Caranya itu kita tinggal centang saja pada kotak yang telah disediakan, kemudian lanjutkan. Nah, kemudian muncul menu seperti ini. Kita tinggal ikuti saja instruksinya. Yang pertama itu kita akan membuat nama kelas, itu wajib. Di sini saya contohkan misalkan 8C IPA. Kemudian untuk bagian mata pelajaran dan ruang itu sebenarnya opsional, boleh tidak diisi. Di sini saya contohkan pada bagiannya bisa ditulis semester 2, kemudian ruangnya bisa ditulis nama gurunya. Nah, jika dirasa sudah fix, itu kita tinggal pilih tanda buat. Kita tunggu beberapa saat karena ini sedang diproses. Lama prosesnya ini tergantung sinyal di rumah. Kalau sinyalnya cepat, pasti prosesnya juga akan cepat selesai. Sinyalnya lambat seperti punya saya, mungkin akan sedikit lama. Jadi kita tunggu saja sampai bisa. Nah, ya, jika sudah, akan langsung muncul kelas 8C semester 2. Pada halaman depannya ini sebenarnya bisa diubah, tergantung kalian Bapak Ibu. Kalau misalkan diubah bisa diubah, tapi kalau saya maunya simpel, jadi saya biarkan saja. Nah, di sini juga ada kode kelas. Kode kelas ini fungsinya nanti diberikan kepada siswa agar siswa tersebut bisa bergabung kepada kelas yang telah Bapak buat. Tinggal disalin, kemudian bisa disebarkan pada grup WA atau melalui apa saja, yang penting nanti sampai kepada gurunya sendiri. Jika ingin melihat berapa siswa yang sudah hadir, bisa pilih pada forum menu anggota. Di sana bisa dilihat sudah ada dua siswa yang hadir yang bisa bergabung pada grup yang telah Bapak buat. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara membuat absen. Yang pertama, Bapak pilih menu tugas kelas, kemudian pilih menu buat, kemudian pilih pertanyaan, menu pertanyaan. Tinggal diklik, lalu akan muncul seperti ini. Kemudian untuk pertanyaan itu judulnya bisa dibuat, misalkan saya contohkan absensi tanggal 15 Juli 2020. Nah, untuk di petunjuknya ini opsional, boleh diisi boleh tidak. Jika ingin diisi itu misalkan bagaimana langkah atau cara siswa tersebut dalam melakukan pengabsenan. Saya contohkan di sini, centang salah satu opsi yang telah tersedia. Di sini saya menyediakan ada 3 opsi, yaitu ada opsi hadir, sakit, dan izin. Caranya membuat opsi itu ialah di sebelah pertanyaan itu kan
ada segitiga bawah, itu ada opsinya jawaban singkat dan pilihan ganda. Bisa dipilih pilihan ganda, opsi satunya bisa diganti dengan hadir, kemudian tambah opsi 2-nya itu tinggal diklik kita ganti dengan sakit, dan opsi 3-nya kita ganti dengan izin. Karena ini seperti pembelajaran biasa tatap muka di kelas, jadi siswa tersebut bisa memilih apakah dia bisa ikuti kelas atau sakit ataupun izin. Nah, jika sudah, selanjutnya kita beralih pada menu di sebelah kanan. Itu ada poin. Di sini karena absen jadinya tidak dinilai, saya pilih tidak dinilai. Kemudian untuk tanggalnya itu bisa disesuaikan saja. Saya disesuaikan saja sampai kapan siswa tersebut. Nah, jika sudah, pada tugas kelas akan muncul seperti ini. Absensi tanggal 15 Juli tahun 2020. Di forum juga bisa dilihat, berarti ini absennya sudah diupload. Seperti itu. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang ingin melihat berapa orang yang sudah hadir, bisa dipilih pada menu nilai pada paling pojok, kemudian silahkan diklik, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, itu ada di opsi absensi tanggal 15 Juli tahun 2020. Tinggal diklik saja tulisannya tersebut, absensi tanggal 15 Juli tahun 2020. Nah, setelah diklik akan muncul seperti ini. Jadi, Ibu Bapak bisa mengetahui siapa saja yang sudah melakukan pengabsenan, berapa orang yang hadir, berapa orang yang sakit, dan berapa orang yang izin. Nah, seperti di contoh ini ada 1 orang yang hadir, 1 orang yang sakit. Kemudian, Bapak Ibu juga bisa melakukan pengurutan. Tinggal diklik saja tanda segitiga tadi, kemudian bisa dipilih, misalkan urutkan berdasarkan nama depan, seperti itu. Nah, setelah tadi kita membuat kelas dan membuat absen, selanjutnya kita akan mengupload suatu materi yang akan diberikan kepada siswa kita. Caranya itu, kita harus kembali dulu ke menu utama. Kita tinggal klik saja kelas 8C semester 2, diklik saja. Nah, akan diarahkan kepada menu utama atau menu awal. Lalu caranya sama saja seperti cara membuat absen, tetap pilih tugas kelas. Kemudian di sini kita pilih materi. Setelah diklik akan muncul seperti ini. Cara pengisiannya juga sama seperti yang sebelumnya tadi. Untuk judulnya itu kita isi sesuai dengan judul dari materi yang akan kita tulis. Misalkan di sini saya contohkan materi pembelajaran IPA 1. Kemudian untuk deskripsinya ini itu opsional seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, boleh diisi boleh tidak. Di sini saya tidak mengisinya untuk deskripsi. Kemudian untuk mengupload file kita harus pilih dulu filenya pada menu tambahkan. Kemudian di sini ada banyak pilihan, ada Google Drive, ada link, file maupun YouTube. Karena di sini materi saya berbentuk file, jadi saya pilih menu file. Tinggal diklik. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tinggal pilih menu yang ada kotak biru, pilih file dari perangkat Anda, tinggal diklik. Lalu akan diarahkan kepada file-file yang ada di laptop, tinggal Bapak Ibu pilih filenya yang akan di-upload. Dan jika sudah, tinggal klik open. Kita tunggu proses penguploadannya. Jika sudah, tinggal kita upload. Nah, jika sudah seperti itu, materinya sudah ada, kita beralih pada menu di sebelah kanan. Ini bisa kita pilih kelasnya, pastikan semua siswa sudah dicentang, kemudian tinggal kita posting. Nah, setelah kita posting, ini berarti materi kita sudah ada pada grup siswa tersebut juga. Nah, setelah tadi kita membuat absen dan juga memposting suatu materi, selanjutnya yaitu kita akan membuat diskusi ataupun kuis.
Caranya itu sama, kita pilih menu tugas kelas, kemudian kita pilih menu buat, kemudian ada beberapa sub, kita pilih sub pertanyaan, diklik saja. Nah, akan muncul seperti ini. Pada kolom pertanyaan itu bisa diketik pertanyaan apa yang inginkan kepada siswa. Itu bebas, bisa berdasarkan materi yang telah diupload ataupun tidak. Nah, di sini saya contohkan untuk pertanyaannya yaitu Nah, pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Jadi ini berkaitan dengan materi yang telah saya upload tadi. Kemudian di bawah kolom pertanyaan itu ada kolom petunjuk, ini opsional, boleh diisi boleh tidak. Ini adalah deskripsi bagaimana cara siswa tersebut untuk menjawab pertanyaannya. Di sini saya isi materi yang telah diupload. Kemudian jawablah pertanyaan di atas berdasarkan pemikiran sendiri. Anda juga bisa membalas jawaban teman Anda. Nah, jika dirasa sudah, kemudian di sebelah kolom pertanyaan itu ada kolom jawaban singkat, kemudian ada tanda segitiga di bawah, itu bisa dipilih mau jawaban singkat atau pilihan ganda. Di sini saya pilih jawaban singkat. Kemudian di sebelahnya lagi ada beberapa menu. Yang pertama itu saya pilih untuk kelas 8C. Kemudian di sebelahnya itu semua siswa, pastikan semua siswa sudah dicentang. Kemudian di bawahnya itu ada poin. Nah, karena di sini saya ingin menilai, jadi saya berikan poinnya itu paling tinggi, itu 100. Kemudian di bawah poin itu ada tanggal. Nah, tanggal di sini dimaksud adalah tanggal terakhir siswa tersebut bisa mengupload tugas. Di sini saya berikan tanggal 15 Juli pukul 23.59. Jadi itulah tanggal terakhir. Nah, di bawah topik itu ada 2 kolom. Itu saya hanya mencentang 1 yang siswa dapat membalas jawaban siswa lain, karena sesuai dengan petunjuk itu saya perbolehkan. Kemudian untuk mengedit saya tidak centang karena supaya siswa tersebut tidak bisa mengedit jawaban yang telah mereka kirim. Nah, jika sudah tinggal kita tanyakan. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah, berarti ini sudah terupload, yaitu pertanyaannya. Kemudian, nah, akan ada menu sesuai dengan pertanyaan tadi, karena saya menanyakan menurut pendapat Anda. Nah, di sini bisa dilihat ada 2 orang sudah menjawab dan namanya itu juga sudah ada. Kita bisa melihat jawabannya, langsung bisa kita berikan nilai berapa kiranya kita ingin memberikan nilai untuk siswa tersebut. Jika sudah, bisa kita kembalikan. Jadi jika dikembalikan ini, siswa itu akan tahu nilai yang ibu bapak berikan kepada siswa tersebut. Bisa juga diberikan komentar, tapi di sini saya tidak memberikan. Kemudian tunggu sampai prosesnya selesai. Begitu juga untuk siswa yang lain, ibu bapak bisa berikan nilai langsung kepada siswa tersebut. Jika sudah, tinggal dikembalikan, caranya sama. Nah, setelah tadi kita membuat kelas, membuat absen, mengupload materi, dan membuat diskusi atau kuis, selanjutnya kita akan mengupload tugas. Caranya itu kita pilih menu tugas kelas, kemudian sama seperti sebelum-sebelumnya, langkahnya itu kita pilih tanda buat, kemudian pilih tugas kuis. Nah, setelah diklik akan muncul thumbnail seperti ini. Lalu untuk judulnya kita isi sesuai dengan judul yang ingin ibu bapak berikan. Di sini saya contohkan tugas pertemuan pertama. Nah, untuk petunjuknya ini juga sama, opsional, boleh diisi boleh tidak. Fungsi dari petunjuknya ini adalah sebagai deskripsi, sama seperti yang sebelumnya. Di sini saya contohkan, isilah identitas diri sebelum menjawab soal.
Kemudian di bawahnya itu ada blank quiz, akan kita langsung ditujukan pada Google Formulir, tinggal diklik saja. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah diklik akan muncul langsung seperti ini, kita langsung diarahkan kepada Google Formulir. Lalu untuk judul blank quiznya itu kita ganti, kita hapus dengan contohnya itu saya buat tugas pertemuan pertama, itu sesuai dengan judul yang tadi yang sebelumnya telah saya buat. Kemudian pada pojok kiri juga itu ada blank quiz, itu juga diganti, itu disamakan saja tugas pertemuan pertama. Nah, jika sudah diganti, selanjutnya kita akan mengatur Google Formulirnya. Kita klik setelan atau pengaturan. Nah, akan ada 3 menu, itu ada umum, presentasi, dan kuis. Untuk di umumnya, yang pertama saya centang beri untuk 1 tanggapan. Jadi siswa tersebut hanya bisa memberikan 1 tanggapan, tidak bisa lebih. Kemudian di presentasi, saya centang acak untuk pertanyaan. Jadi nanti pertanyaannya akan diacak. Kemudian untuk kuisnya, pastikan centang jadikan sebagai kuis. Kemudian untuk jawaban yang benar saya tidak centang, jadi siswa tersebut tidak tahu jawabannya benar atau salah, dan jawaban yang benar itu yang mana, seperti itu. Kemudian simpan. Kemudian untuk halaman pertama, saya akan isikan dengan identitas. Yang pertama itu nama lengkap dari siswa tersebut. Kemudian di sebelahnya itu ada opsi, tinggal klik tanda segitiga ke bawah, itu ada beberapa opsi, saya pilih jawaban singkat, kemudian ingat centang wajib diisi. Nah, jika sudah, untuk menambah pertanyaan, kita klik tanda tambah. Nah, akan ada menu baru, kemudian diisi sesuai dengan apa yang ingin Ibu Bapak tanyakan lagi. Oh, di sini maaf saya ada typo sedikit, saya perbaiki dulu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, saya akan isi dengan kelas. Untuk kelasnya saya gunakan pilihan ganda. Opsi satunya itu saya ganti dengan kelas 8A, kemudian 8B dan 8C. Ini bisa disesuaikan dengan kelas yang Bapak Ibu ajar, seperti itu. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk wajib diisinya juga dicentang. Kemudian untuk menambah tab baru juga sama caranya, kita tinggal klik tanda tambah. Kemudian setelah nama dan kelas yang saya tanyakan itu adalah nomor urut. Jadi saya ketik nomor urut. Kemudian untuk opsinya saya gunakan drop down. Di sini saya contohkan dari opsi 1 sampai 10 saja supaya tidak terlalu panjang nanti videonya. Ini bisa disesuaikan juga dengan jumlah siswa pada kelas tersebut yang Ibu Bapak ajar. Nah, jika sudah, jangan lupa juga untuk menyentang wajib diisi. Untuk halaman pertama saya cukup menanyakan ini saja, yaitu nama, kelas, dan nomor urut. Selanjutnya untuk membuat halaman kedua, saya pilih tanda tersebut yang paling bawah. Nah, sudah ada 2 halaman. Untuk halaman keduanya ini adalah khusus untuk soal. Jadi bagian tanpa judulnya saya ganti dengan soal. Kemudian sama, kita klik tanda tambah. Nah, untuk pertanyaan pertama, pastikan Bapak Ibu sudah menyimpannya di Word, jadi tinggal di copy saja. Di sini saya tidak isikan nomor, saya tidak isikan ABC-nya, supaya nanti gampang untuk diacak, seperti itu. Nah, itu tinggal di copy. Kemudian kita buka lagi Google Form-nya. Nah, kemudian tinggal paste.
atau paste. Copy soalnya. Sekarang untuk opsinya, kita tinggal klik opsi 1, kemudian buka Word lagi, lalu copy pilihan ganda yang telah kita buat, klik copy, kemudian paste atau paste. Nah, sudah jadi akan langsung terurut seperti itu di Google Form. Kemudian klik kunci jawaban untuk memilih kunci jawabannya. Misalkan yang itu kunci jawabannya. Kemudian isikan poin. Misalkan ibu bapak ingin memberikan poin 20, jika sudah klik selesai. Nah, satu soal selesai. Untuk soal berikutnya juga caranya sama, tinggal klik tanda tambah. Kemudian untuk pertanyaannya kita ambil dari Word. Tinggal kita copy. Kemudian kita buka Google Form-nya lagi, tinggal di paste. Kemudian untuk opsinya juga kita copy. Lalu bawa ke Google Form dan paste. Nah, seperti itu. Kemudian ingat kunci jawabannya. Dipilih yang mana jawaban yang benar, kemudian diisikan poin. Misalkan di sini juga saya kasih poinnya 20. Jika sudah, klik selesai. Nah, untuk yang soal nomor 3, saya akan contohkan dengan menggunakan gambar. Caranya juga sama, tinggal klik tanda tambah. Kemudian, di sebelah pertanyaan itu ada logo gambar, tinggal kita klik. Akan langsung diarahkan pada galeri, kemudian tinggal kita cari. Kemudian tinggal pilih file atau gambar yang ingin dimasukkan pada Google Form tersebut. Kita tunggu prosesnya. Lalu tinggal dipilih di mana Bapak dan Ibu menyimpan gambar tersebut. Kemudian tinggal klik gambarnya lalu open. Nah, jika prosesnya sudah selesai, tinggal tunggu beberapa saat. Nah, gambarnya sudah langsung ada di Google Form itu. Untuk pertanyaannya juga sama, tinggal di copy dari Word. Kemudian bawa ke Google Form. Langkahnya juga sama seperti yang sebelumnya, tinggal di paste. Kemudian jika ada salah kata atau kalimatnya tinggal diperbaiki saja. Kemudian untuk opsinya juga sama, tinggal di copy dari Word, kemudian bawa ke Google Form, di paste seperti itu. Tinggal di copy, paste. Nah, jangan lupa juga untuk memilih kunci jawabannya. Caranya juga sama, tinggal klik kunci jawaban, pilih jawabannya. Kemudian ingat berikan poin. Ini saya berikan poinnya lebih besar, saya berikan 30. Ya sudah, selesai. Nah, untuk soal selanjutnya, saya akan berikan contoh soal isian singkat. Isian singkatnya sini, kalau bisa itu pertanyaan yang tutup, jadi kunci jawabannya itu gampang untuk ibu bapak tuliskan seperti itu. Itu juga sama, tinggal diklik tambah tadi, kemudian di copy pertanyaannya. Kemudian untuk pilihannya saya tidak menggunakan pilihan ganda, melainkan isian singkat, hanya itu saja yang diganti. Jika sudah, pilih kunci jawaban, kita klik, kemudian kita tuliskan kunci jawabannya. Setelah dituliskan, ingat juga berikan poin. Ini juga saya berikan poinnya lebih besar karena isian singkat. Kemudian selesai. Nah, jika sudah selesai, ibu bapak bisa cek kembali soalnya. Nah, jika sudah selesai, tinggal di close atau tanda silang itu, diklik saja. Nah, kemudian ini sudah tersimpan. Untuk menu yang di sebelahnya juga bisa ibu bapak atur.
untuk kelasnya, siswa, kemudian tanggalnya juga ingat diatur, bisa dipilih tanggal berapa mau diposting, tanggal berapa selesai mereka mengerjakan tugas, pukul berapa, itu bisa disesuaikan saja, terserah ibu dan bapak. Nah, jika sudah, tinggal klik tugaskan. Kemudian tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah selesai ditugaskan, akan muncul seperti ini. Jadi ini sudah ada tugas pertemuan 1, ini sudah diupload. Siswa juga bisa mengecek tugas tersebut dan langsung juga bisa mengerjakannya. Seperti itu. Di sini ya. Nah, untuk mengecek siapa saja yang sudah menjawab dan nilainya, kita tinggal klik menu nilai. Nah, di sana sudah ada tugas pertemuan pertama, tinggal kita klik. Nah, kemudian akan muncul berapa orang yang sudah menjawab. Lalu untuk mengetahui nilainya, tinggal kita klik saja Google Form tadi. Nah, kita akan diarahkan pada Google Form. Kemudian untuk mengecek nilai, kita pilih tanda pensil pada pojok kanan bawah. Tinggal diklik. Lalu tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kemudian kita pilih menu respon. Di sebelah menu pertanyaan itu ada respon, tinggal kita klik saja. Nah, di sini kemudian untuk mengecek nilai, kita pilih tanda tambah yang ada warna hijaunya. Kemudian tinggal kita buat. Klik buat. Nah, kemudian kita tunggu. Nah, jika sudah, akan muncul seperti ini. Ini bisa dilihat skornya, kemudian nama lengkapnya, kelas, nomor urut, dan soalnya juga semuanya terlihat. Apa yang mereka jawab itu ada di sini, jadi lebih gampang untuk menganalisis soalnya. Kemudian bisa dilihat nilainya berapa. Kemudian jika ingin dikembalikan ke siswa itu bisa, caranya juga sama seperti mengembalikan nilai pada saat diskusi atau kuis. Nah, baik, sekian. Nah, sekianlah tadi video tutorial yang telah saya buat. Semoga dapat dimengerti dan dapat membantu dalam pembelajaran daring. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.